103,4 FM Radio Musik Asli Indonesia. DFM Mania kembali lagi di talk show Inspirasi dan Mandiri, sesi bincang sehat bersama Rumah Sakit Melati Tangerang. Dan tema kita pagi ini adalah penyakit akibat kerja. Kita sapa dulu. Assalamualaikum, pagi dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi DFM Mania. Aduh, ada yang beda dari tampilan dokter Eltra di hari ini. Bedanya kenapa tuh? Beda dari segi style juga DFM Mania. Kalau Kayak lebih kemarin formal kita lihat banget gak sih? ceria warnanya, sekarang kayak rada-rada Kalem, gaya smooth. mamba. Iya. Oh, mamba. Mamba. Iya, Kalau iya, yang iya. pertama gimana? Kue. Cake ya. Kue dan Oke. bumi. Oke, DP Mania. Bisa dijelaskan nih sih dok nih, apa itu sebenarnya penyakit akibat kerja ini? Oke, jadi penyakit akibat kerja ini istilahnya itu penyakit yang timbul karena hubungan kerja dan penyakit akibat kerja. Yang sebenarnya mempunyai pengertian yang sama, yaitu penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan atau lingkungan kerja. Nah, menurut International Labour Organization atau ILO pada tahun 1998, jadi PAK, ini kita singkatnya PAK ya, penyakit akibat kerja. Jadi penyakit yang mempunyai penyebab yang spesifik atau asosiasi kuat dengan pekerjaan, yang pada umumnya terdiri dari satu agen penyebab yang sudah diakui. Oke. Kira-kira apa aja sih ini dok faktor dan penyebab timbulnya penyakit akibat kerja ini? Untuk faktornya sendiri banyak ya, ada 5 sih terutama. Apa aja? Jadi ada faktor fisika, lalu juga ada faktor kimia, faktor biologi, lalu juga ada faktor fisiologis atau ergonomi, dan faktor mental psikologis. Nah, untuk faktor fisika ini contohnya seperti suara bising. Jadi suara bising itu akan mengakibatkan ketulian, ya. Terus juga misal contoh yang lain, radiasi sinar ronsen atau sinar radioaktif yang bisa menyebabkan antara lain penyakit kelainan pada darah dan kulit. Lalu radiasi sinar inframerah juga dapat mengakibatkan katarak pada lensa mata, sedangkan sinar ultraviolet juga menyebabkan konjungtivitis, ya. Lalu berikutnya faktor fisika yang lain yaitu suhu yang terlalu tinggi itu bisa menyebabkan heat stroke, ya, atau heat cramps atau kejang panas, atau hiperpireksia. Jadi hiperpireksia itu kondisi suhu badan yang sangat tinggi, jadi di atas febris, ya. Nah, sedangkan suhu yang terlalu rendah itu antara lain bisa menimbulkan frostbite atau kerusakan pada jaringan, kita sebutnya necrosis. Nah, lalu selanjutnya untuk faktor fisika yang lain, misal tekanan udara yang tinggi itu juga bisa menyebabkan Caisson disease atau penyakit dekompresi. Jadi penyakit dekompresi ini itu biasanya menyerang pada pekerja yang bekerja di bawah tekanan udara yang tinggi, misal menyelam gitu ya. Oke. Jadi ada perubahan tekanan yang mendadak, ya, di mana gas-gas nitrogen atau gas-gas lain dalam tubuh itu membentuk gelembung yang dapat menyumbat pembuluh darah dan jaringan. Nah, itu mungkin contoh dari faktor fisika. Lalu ada lagi faktor kimia. Faktor kimia misal contohnya debu, ya. Debu yang kalau misalnya kehirup masuk ke dalam saluran pernapasan itu bisa menyebabkan pneumokoniosis, ya, diantaranya silikosis, absestosis, dan lain sebagainya. Lalu uap yang dapat menyebabkan demam uap logam. Jadi uap logam itu misal pada pekerja pengelasan atau penyambungan logam gitu, ya. Jadi uap dari hasil pengelasan itu juga bisa menyebabkan penyakit akibat kerja. Lalu juga bisa menyebabkan dermatosis atau penyakit kulit, atau keracunan oleh zat toksis uap yang lain, ya. Lalu untuk faktor kimia yang lainnya, misal gas yang dapat menyebabkan keracunan, misalnya gas karbon monoksida atau hidrogen sulfid, ya. Lalu larutan zat kimia misalnya menyebabkan iritasi pada kulit. Nah, selanjutnya faktor biologi. Nah, kalau untuk faktor biologi itu misalnya bibit penyakit antraks, ya, atau brucella yang menyebabkan penyakit akibat kerja. Nah, ini biasanya dialami oleh tenaga kerja penyamak kulit, ya, penyamak kulit untuk bahan-bahan tekstil, ya, seperti itu. Iya. Nah, berikutnya faktor fisiologis atau ergonomi, ya. Antara lain misalnya kesalahan konstruksi mesin, sikap badan yang tidak benar dalam melakukan pekerjaan, dan lain-lain.
Nah, yang terakhir yaitu faktor mental psikologis ya. Misalnya pada hubungan kerja atau hubungan industrial yang tidak baik yang menyebabkan depresi atau penyakit psikosomatis. Seperti itu kurang lebihnya. Oke dokter, tadi tuh faktornya udah banyak banget, ada fisika, Kimia, kimia, biologi. juga sampai mental ya. Sampai Dok, ya? mental, Sampai betul. mental. Betul, Lalu mental bagaimana illness. nih dok, cara dan langkah mendiagnosa seseorang terkena penyakit akibat kerja atau PAK? Ya, jadi langkahnya sebetulnya sama. Datang kita periksa ya. Pemeriksaannya apa aja? Yang pertama itu kita menentukan dulu diagnosa klinisnya. Ya, jadi nggak setiap orang yang datang ke fasilitas kesehatan. Saya baru bekerja terus mengalami suatu kondisi penyakit yang jadi tidak semua penyakit yang misalnya datang dari pekerjaan itu dimasukkan ke dalam kategori PHK. Jadi kita harus menggali lebih dalam. Nah, dalam menentukan diagnosa klinis tentunya ada tahapan-tahapan yang harus kita lakukan sebagai dokter ya. Pertama kita anamnesa. Nah, kita wawancara pasiennya. Jadi kita diskusi dengan pasiennya, ditanyakan keluhan utamanya, riwayat penyakit sekarang, riwayat penyakit terdahulu, lalu riwayat sosial. Nah, riwayat sosial ini bisa terdiri dari riwayat pekerjaannya, ya, lalu ada riwayat keluarga dan diakhiri dengan anamnesa tinjauan sistem organ tubuh. Nah, menanyakan riwayat sosial di mana salah satunya itu mengarah pada pekerjaan yang tadi dijelaskan dan lingkungan kerjanya. Jadi sewaktu ditanya tentang pekerjaan, biasanya pasien itu tidak terlalu jelas memberitahu jenis pekerjaannya, gitu, ya, atau lingkungan kerja mereka. Nah, untuk itu dokter itu perlu mengenal pekerjaan dan lingkungan tempat kerja pasien, terutama potensi bahaya yang ada. Jadi secara umum komponen yang ditanyakan terutama potensi bahaya yang ada, ya, deskripsi pekerjaan atau sifat pekerjaan, jumlah jam kerja, ya, dan lain-lain sebagainya di dalam lingkungan kerjanya. Lalu selanjutnya kita melakukan pemeriksaan klinis, ya. Pemeriksaan klinis ini dimaksudkan untuk menemukan tanda yang sesuai dengan kriteria PAK, ya, atau suatu sindrom yang khas yang menyebabkan penyakit akibat kerja. Misalnya keracunan kronis, timah, ya, TB atau timbal, juga terdapat gejala dan tanda penyakit yang lain, ya. Lalu yang berikutnya tentunya pemeriksaan penunjang, ya, bisa pemeriksaan laboratorium dan radiologi. Nah, untuk yang kedua yaitu menentukan pajanan di lingkungan kerja. Jadi penyakit akibat kerja seringkali tidak hanya disebabkan oleh paparan yang dialami di pekerjaan yang saat ini dilakukannya, tetapi dapat disebabkan juga oleh paparan faktor bahaya pada pekerjaan terdahulu. Ya. Lalu yang berikutnya menentukan hubungan antara pajanan dan diagnosa klinis, ya. Jadi melakukan identifikasi paparan faktor bahaya apa saja yang berhubungan dengan penyakit yang dialami berdasarkan hasil penelitian epidemiologi, seperti itu. Nah, yang keempat menentukan apakah pajanan yang dialami cukup untuk menimbulkan penyakit. Yang kelima menentukan apakah ada faktor-faktor individu yang berperan misalnya menimbulkan gejala. Dia ada riwayat atopi atau alergi, riwayat dalam keluarga, hygiene perusahaan, dan sebagainya. Yang keenam menentukan apakah ada faktor lain di luar pekerjaan. Yang ketujuh menentukan diagnosa PAK. Seperti itu kurang lebihnya. Berarti kalau misalnya seseorang terkena penyakit, belum tentu itu merupakan PAK ya dokter, ya? Betul. Bisa jadi efek dari luar atau bahkan pekerjaan terdahulu. Bisa jadi. Ini sebelumnya. Oke, ini dok nih. Kira-kira apa aja sih dok nih jenis-jenis penyakit yang dapat muncul akibat dari pekerjaan itu? Ya, jadi jenis penyakit yang muncul akibat dari pekerjaan ini dalam kaitannya dengan kompensasi jaminan sosial tenaga kerja, ya, terutama pasal 11 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jam Sostek menegaskan bahwa jenis PAK serta perubahannya ditetapkan dengan Kepres Nomor 22 Tahun 1993, di mana dalam Kepres tersebut telah ditetapkan ada 31 jenis penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan atau lingkungan kerja. 29 diantaranya bersifat internasional atau mengikuti standar organisasi perburuhan internasional. 2 jenis penyakit lainnya yaitu penyakit yang disebabkan suhu tinggi dan penyakit yang disebabkan bahan kimia lainnya termasuk bahan obat. Bukan penyakit akibat kerja menurut
standar internasional, melainkan atas dasar pertimbangan kebijakan kita sendiri. Nah, kalau ini mungkin bisa sambil cari-cari ada 31. Oke. Kalau yang paling umum mungkin dokter? Yang paling umum itu biasanya pneumokoniosis ya. Jadi dia disebabkan debu mineral yang terhirup dan menumpuk. Jadi debu tersebut menumpuk di dalam paru-paru dan terjadi reaksi jaringan di dalam paru-paru. Nah, gejalanya itu biasanya dia sesak napas, batuk berdahak, kronis ya, yang lama dan sulit disembuhkan. Seperti itu. Yang lainnya ya banyak ya, dermatosis ya, jadi reaksi alergi pada kulit dan lain sebagainya. Ya. Nih menurut dokter nih, apakah perlu dok melakukan deteksi sejak dini penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan? Perlu ya, dan penting sebetulnya ya. Jadi kalau untuk deteksi sejak dini ini kan bisa dua, kita kategorikannya bisa dua ya. Dia memang karena ada gejala sakit, atau memang tidak ada gejala sakit, cuma melakukan pemeriksaan kesehatan. Nah itu ya. Nah, untuk pemeriksaan kesehatan ini kan sebetulnya dibagi, kalau secara secara umum itu dibagi 3 ya. Pemeriksaan kesehatan sebelum bekerja, lalu ke pemeriksaan kesehatan berkala dan pemeriksaan kesehatan khusus. Nah, untuk pemeriksaan kesehatan berkala dan khusus ini yang mungkin nantinya akan bisa mendeteksi sejak dini sesuai dengan jenis pemeriksaan yang diminta ya biasanya ya. Jadi bisa tahu lah sedikit banyak gitu ya. Tapi jangan tunggu ada gejala dulu ya dok ya. Iya, jangan tunggu ada gejala. Betul, makanya kalau setiap perusahaan itu biasanya itu melakukan MCU berkala ya. Nah, untuk pemeriksaan kesehatan khusus sendiri itu pemeriksaan kesehatan yang dilakukan oleh dokter secara khusus ya terhadap tenaga kerja tertentu. Pemeriksaan kesehatan khusus dimaksudkan untuk menilai adanya pengaruh-pengaruh dari pekerjaan tertentu terhadap tenaga kerja atau golongan-golongan tenaga kerja tertentu. Jadi pemeriksaan kesehatan khusus itu bisa dilakukan pula terhadap tenaga kerja yang telah mengalami kecelakaan atau penyakit yang memerlukan perawatan yang lebih dari 2 pekan. Yang kedua, tenaga kerja yang berusia di atas 40 tahun atau tenaga kerja wanita dan tenaga kerja cacat serta tenaga kerja muda yang melakukan pekerjaan tertentu. Dan yang terakhir, tenaga kerja yang terdapat dugaan-dugaan tertentu mengenai gangguan-gangguan kesehatannya perlu dilakukan pemeriksaan khusus sesuai dengan kebutuhannya. Gitu kurang lebihnya. Oke. Ini kalau meliputi tentang pemeriksaan dok nih ya. Pemeriksaan apa aja sih nih dok yang meliputi segi dari perawatannya yang dilakukan atau yang dijalani pasien yang disebabkan penyakit akibat kerja ini dok? Oh iya. Kalau untuk pemeriksaan tadi sudah dijelaskan di awal ya. Sebetulnya pemeriksaannya kurang lebihnya sama kita melakukan pemeriksaan pada pasien pada umumnya gitu ya. Nah, mungkin kalau untuk pemeriksaan penunjangnya ini misal ya, jadi pemeriksaan penunjang ini bisa pemeriksaan laboratorium, bisa pemeriksaan radiologi seperti itu. Nah, pemeriksaan laboratorium itu dimaksudkan untuk mencocokkan benar tidaknya penyebab penyakit akibat kerja yang bersangkutan ada dalam tubuh tenaga kerja, begitu ya. Jadi guna menegakkan diagnosa penyakit akibat kerja, biasanya tidak cukup sekedar pembuktian secara kualitatif, yaitu tentang adanya faktor penyebab penyakit. Melainkan juga harus ditunjukkan juga banyaknya atau pembuktian secara kuantitatif. Ya. Sebagai ilustrasi contohnya gini, adanya timah hitam dalam darah tenaga kerja itu tidak cukup menunjukkan yang bersangkutan keracunan timah hitam. Namun kadar timah hitam darah yang tinggi misalnya 0,8 mg per 100 cc darah lengkap itu bisa merupakan indikasi sangat kuat bahwa tenaga kerja dimaksud menderita keracunan timah hitam. Selain kadarnya dalam darah, kadar faktor kimia dalam urin atau bahan lainnya dapat membantu dalam upaya menegakkan suatu diagnosa penyakit akibat kerja. Nah, pemeriksaan radiologi atau ronsen itu sering sangat membantu dalam menegakkan penyakit akibat kerja, terutama untuk penyakit yang disebabkan oleh penimbunan debu dalam paru dan reaksi jaringan paru terhadapnya ya atau yang kita kenal sebagai pneumokoniosis tadi. Begitu. Oke, Dokter Eltra. Kita juga kepo nih Nurul sama Bang Ilham. Kira-kira di sektor pekerjaan atau profesi apa saja sih dok yang rentan menimbulkan penyakit akibat kerja? Apakah dia harus pekerjaan yang industrial atau di outdoor atau
pekerjaan yang di indoor juga memiliki resiko atau kemungkinan yang sama? Iya, kemungkinannya sama. Jadi semua pekerjaan, semua jenis profesi itu pasti memiliki potensi atau resiko yang menyebabkan penyakit PHK ini, ya. Tapi tentunya industri yang lingkungan kerjanya memiliki faktor-faktor yang tadi disebutkan. Jadi ada 5 faktor resiko, ya, faktor fisika, kimia, biologi, dan yang lainnya. Itu pasti memiliki potensi atau risiko PHK yang lebih tinggi. Mungkin perusahaan tempat-tempat kerja yang langsung berhubungan dengan bahan-bahan kimia mungkin ya dok ya? Ya, berarti dia masuknya ke faktor kimia. Ya, chemical hazard lah. Nah, dokter ada nggak nih tips atau saran dokter untuk mencegah atau meminimalisir penyakit-penyakit yang timbul akibat lingkungan kerja ini nih dok? Tipsnya ya. Tipsnya pertama berarti upaya pencegahan kali ya. Ya, upaya pencegahan itu kita bisa melakukan, ada 2 nih ya, upaya pengendalian dan pencegahan. Nah, untuk pengendaliannya sendiri, hierarki pengendalian pada dasarnya berarti prioritas dalam pemilihan dan pelaksanaan pengendalian yang berhubungan dengan bahaya K3, ya. Ada beberapa kelompok kontrol yang bisa dibentuk untuk menghilangkan atau mengurangi bahaya K3. Misalnya eliminasi, substitusi, kontrol teknik atau perancangan, lalu kontrol administratif, dan alat pelindung diri. Nah, kalau untuk upaya pencegahannya tadi yang udah dijelaskan, ya setidaknya kita melakukan pemeriksaan kesehatan, baik itu secara berkala atau khusus. Lalu yang berikutnya pelayanan kesehatan. Jadi pastikan industri tempat kita bernaung itu memiliki pelayanan kesehatan yang memadai. Apalagi jika industri berhubungan dengan risiko bahaya, seperti alat berat atau bahan kimia tadi yang disebutkan ya. Adanya pelayanan kesehatan memadai ini akan mengurangi angka PHK di perusahaan tersebut. Dan yang keempat itu penyediaan sarana dan prasarana yang aman dan ergonomis. Jadi selain yang disebutkan, hal terbaik yang bisa dilakukan dalam upaya pencegahan penyakit akibat kerja adalah dengan menyediakan sarpras yang aman dan ergonomis. Mendefense diri kita untuk menjaga supaya kita nggak kena dari PHK ini nih. Ya. Soalnya kan ada ya kategori mungkin banyak ya, dari kasusnya dari kimia, faktor-faktornya tadi kan. Kimia, biologi, fisika, mental pun juga. Dan terutama mentalnya itu sih, gimana sih cara kita untuk menjaga, untuk mendefensif diri kita supaya tidak terjadinya kena mental sih dok. Kata-kata sekarang ya, anak sekarang ya. Kena mental. Ya. Kamu bertanya. Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Mau saya jawab? Mau dong. Oh iya, like and follow ya. Aduh. @resmelati. @resmelati.com. Oke. Jadi gimana sih biar kita tetap waspada dan terhindar dari PHK? Benar. Kuncinya konsisten. Betul. Jadi sebetulnya penyakit akibat kerja itu bisa dicegah seperti halnya penyakit yang lain. Ya, jadi kesadaran dalam penggunaan alat pelindung diri, ya itu harus konsisten. Ya, konsisten ini merupakan hal yang penting dan harus selalu diingatkan kepada seluruh pekerja. Begitu. Nah, hal yang tidak kalah penting adalah medical check up bagi para pekerja. Baik misal sebelum masuk kerja, pemeriksaan secara berkala, untuk mencari faktor risiko di lingkungan kerja yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan sehingga penyakit akibat kerja bisa kita hindari. Begitu kurang lebihnya. Nah, itu juga tadi tuh kalau misalkan kita kerjaannya memang di suatu tempat yang membutuhkan alat pelindung, ya dipakai lah begitu ya dokter ya. Betul diikutin sekali. SOP-nya DFM Mania. Betul. Nah, tadi juga Nurul kepo nih dok tentang faktor yang terakhir terkait dengan mental. Mm-hmm. Itu gimana sih dok sebenarnya penjelasan kenapa bisa faktornya mental menyebabkan PHK, penyakit akibat kerja? Nah, inilah pentingnya dokter pada saat melakukan anamnesa ke pasien, ya. Jadi, misal kita tanya jam kerjanya bagaimana di perusahaan tersebut, ya. Apakah sesuai dengan peraturan atau over jam kerjanya terlalu over, beban kerjanya terlalu tinggi sehingga menimbulkan tingkat stres yang tinggi juga. Nah, endingnya nanti akan psikosomatis. Jadi psikosomatis itu kondisi di mana badan kita itu mengalami gejala sakit akibat tingkat stres yang tinggi.
Oke, berarti sebenarnya bukan masalah mentalnya, tapi akibat dari masalah mental itu ya dok ya? Iya. Bisa berakibat ke penyakit fisik. Nah, Betul. maksudnya begitu. Ujung-ujungnya ke fisik lagi. fisik lagi. Iya. Oke dokter, ini juga Nurul mau tanya nih dok, gimana ceritanya dengan karyawan atau seseorang yang bekerja di kantor depan komputer nih, yang pekerjaannya menuntut harus duduk, itu kan menimbulkan kelainan pada tulang belakang, misalkan Betul. kifosis, skoliosis, lordosis, apakah itu bisa dikategorikan dengan PAK atau penyakit akibat kerja? Nah itu gimana dokter? Kalau yang tadi disebutkan skoliosis, lordosis dan lainnya, umumnya itu penyakit yang sudah bawaan ya. Jadi bukan dari akibat kerjanya. Kalau misalnya kita bekerja di depan PC atau laptop, posisinya harus ergonomis. Ergonomis itu apa sih? Yang nyaman buat kita. Tapi jangan dibuat terlalu nyaman juga. Misal dipakai sambil tiduran ya, atau dipakainya tanpa ada waktu istirahatnya. Ya. Jadi terus-terusan kita di depan laptop dengan posisi yang sama gitu kan, agak menunduk ya, kadang agak ke belakang itu, berselonjoran ke belakang. Nah, jadi posisi ergonomis itu adalah gimana sih? Posisi yang tegap ya. Tegap, terus kursinya harus mendukung juga ya. Okay. Harus ada senderan. Minimal harus ada senderan. Ya, dok, ya? Ada menopang di belakang. Ya. Maksudnya adalah setiap waktu berkala, misal 15 menit itu istirahatkan pandangan. Karena mungkin kalau bekerja di depan laptop atau PC itu yang paling terdampak selain punggung ya, itu mata. Benar, ya, mata. Mata, ada istilah mata lelah. Ya, mata lelah bukan melihat mantan. Iya benar. Mata lelah melihat komputer yang terlalu lama. Oleh sebab itu kita bisa mengistirahatkan, misal melihat lingkungan sekitar. Mungkin di DFM ini nanti ditaruh pohon-pohonan, ditanam hijau-hijauan biar lebih seger gitu ya. Iya benar banget ya dok ya. Nah setelah itu ya lakukanlah olahraga ringan di tempat ya, kayak misal berdiri ya, jangan selalu duduk lah intinya. Ya, joget-joget, stretching dikit lah ya. Iya. Peregangan dikit ya. Pokoknya buat kondisi lingkungan kerja itu senyaman mungkin buat kita. Jadi kita juga bisa terhindar dari tekanan pekerjaan yang terlalu tinggi. Takutnya kalau duduk terus tegang ya dok ya. Iya. Sakit pinggang ya juga. Bahaya. Sesekali minum air putih juga apa-apa ya dok ya. Oh kalau beda hal itu kan. Beda. Emang harus kalau air putih. Emang harus ya. Kita aja kan ngomong terus ini mah betul juga kan rahangnya kadang. Karena kan ada beberapa kantor atau tempat kerja juga gitu dok, kalau selama jam bekerja nih, misalkan di depan komputer kita nggak boleh ngemil, padahal tubuh kita butuh atau tubuh seseorang itu butuh, begitu dokter. Ini permintaan yang tersembunyi kan. Tolong Pak Produser disediain cemilan di depan, dicatat. Kalau di DFM enak dokter. Oh enak ya, Ada pengalaman alhamdulillah. teman Ini saya juga dikasih teh, ya Iya. kue-kuean. Makasih ya. Oke. Sama-sama. Oke dokter, ini mungkin sebelum kita mengakhiri acara, apa nih pesan dokter kepada kita juga DFM Mania agar dapat waspada dan mencegah penyakit akibat kerja, biar lebih mengenal lagi nih dok. Oh gitu. Ya seperti yang terakhir saya jelasin, kita yang utamanya adalah konsisten ya. Kalau misalnya di tempat lingkungan kerja kita tuh ada SOP untuk menjaga keselamatan kerja, biasanya tuh ada tuh ya, tiga tuh SOP-nya. Itu dijalankan, ya, dipatuhi, disiplin. Ya, istilah kata kalau misalnya kita ada renovasi gedung gitu ya, harus pakai helm. Jadi pakai helmnya gitu. Jangan gak dipakai. Nanti kalau ketimpa bahan bangun kan lumayan benjol kepala. Lumayan. Gitu ya. Jadi ada SOP, setiap perusahaan pasti ada SOP untuk menjaga keselamatan dan kesehatan kerja karyawannya. Begitu. Nah, itu yang harus dipatuhi, konsisten. Konsisten ya Iya. DFM Mania. Oke, Dokter Eltra, terima kasih banyak Baik, atas waktunya terima kasih dokter. kembali. Ini Ya. pembahasannya menarik banget nih. Menarik Iya. banget. Untuk DFM Mania juga di Nurul ada pesan buat DFM Mania, antara kerja dan kesehatan itu harus balance ya dok ya. Iya. Betul sekali. Life and work balance. Balance. Ya.
Benar banget. Ini banyak pesan-pesan tersembunyi di belakang ini. Contohnya dokter. Enggak benar. Oh ya, jangan lupa berobat ke Rumah Sakit Melati ya. Iya. Tetap sponsor. Oke, Dokter Elra, terima kasih kembali. Iya, Dan Firmannya, sama-sama. terima kasih banyak Ya, atas makasih banyak, Dokter. perhatiannya. Baik. Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam.